Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa pada kesempatan kali ini? Semoga kita semua dilimpahkan kesehatan sehingga kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kali ini kita akan membahas mengenai persilangan. Materi ini adalah melanjutkan dari materi yang sudah ada sebelumnya. Namun sebelumnya saya akan membacakan tujuan perkuliahan pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai perencanaan dan perancangan persilangan jalan kereta api yang terdiri dari definisi persilangan, jenis-jenis persilangan, wesel Inggris, persilangan jalan rel dengan jalan raya, perhitungan jarak pandang pada persilangan jalan kereta api dengan jalan raya, dan perancangan struktur persilangan jalan kereta api dengan jalan raya. Baik, saya mulai materi kita. Jadi persilangan merupakan konstruksi antara dua jalan rel dari dua arah yang terletak pada suatu bidang yang saling berpotongan. Dari konstruksi dibuat sedemikian rupa sehingga roda atau flange dapat lewat dari kedua arah. Persilangan berdasarkan sudut perpotongannya terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah persilangan siku-siku, yang kedua adalah persilangan miring. Persilangan siku-siku apabila sudut perpotongan antara dua jalan rel yaitu 90 derajat, sedangkan persilangan miring apabila sudut perpotongannya kurang dari 90 derajat. Dapat berupa persilangan tajam yang sudut perpotongannya kurang dari 40 derajat maupun persilangan tumpul yang sudut perpotongannya lebih dari 40 derajat. Persilangan tajam yang merupakan persilangan tumpul maupun persilangan lancip di sini terdiri dari satu pusat jantung, ya, ini pusat jantung, kemudian ada dua ujung jantung dan ada rel paksanya. Di sini adalah rel paksa, kemudian ini pusat jantung dan dua ujung jantung. Rel paksa digunakan sebagai pengantar roda ketika melewati bagian yang terputus ini. Nah, kemudian di sini diperlukan suatu jarak G untuk mengantarkan roda. Jika terputusnya jalan rel lebih pendek dari jarak G, maka roda masih dapat melaju, ya. Ini rel paksa di sini. Nah, untuk persilangan tumpul dan siku-siku, selama melewati rel yang terputus, kasut roda tidak tertopang di sini, ya. Kasut rodanya, kemudian titik A berada di depan titik B. Batasan sudut yang diperkenankan adalah 40 derajat. Bagaimana dengan wesel Inggris? Wesel Inggris memungkinkan kereta api berjalan dengan berbelok, yaitu dari A ke D maupun dari C ke B. Nah, tidak hanya dari A ke B seperti ini, maupun dari C ke D seperti ini, tapi dia bisa berbelok seperti ini, ya, C ke B. Jenisnya ada dua, yaitu wesel Inggris penuh dan wesel Inggris tengah. Nah, untuk wesel Inggris penuh, di sini ada empat pasang lidah, kemudian ada dua rel bengkok, kemudian ada jarum, ya, masing-masing dengan rel paksa. Di sini jarum dengan rel paksanya, kemudian ada dua jantung, ya. Lidah dan jarum sama seperti wesel biasa dan jantung sama dengan persilangan tajam. Nah, untuk wesel Inggris tengah di sini pergerakannya hanya bisa seperti ini, ya. Hanya bisa satu arah saja. Nah, tapi untuk wesel Inggris penuh di sini bisa ke dua arah, ya. Ke
misalnya di sini A, B, C, D, dia bisa bergerak dari A ke D, maupun A ke C, maupun B ke C, maupun B ke D. Kemudian, bagaimana dengan persilangan jalan rel dengan jalan raya? Persilangan jalan rel dengan jalan raya biasa disebut sebagai perlintasan. Persilangan sebidang antara jalan raya dan jalan kereta api disebut sebagai memiliki dua jenis, yaitu perlintasan dengan penutup atau palang dan perlintasan tanpa penutup atau palang. Nah, perlintasan sebidang antara jalan rel dengan jalan raya biasanya menimbulkan suatu efek kemacetan sehingga membutuhkan suatu evaluasi tersendiri. Nah, juga perlintasan yang sekarang tanpa penutup ini sebaiknya ini tidak digunakan. Kita harus mempertimbangkan aspek keamanan berlalu lintas, sehingga yang digunakan adalah perlintasan dengan penutup atau palang. Nah, ini dia. Perlintasan dengan penutup bisa merupakan penutup sorong maupun penutup jungkir. Nah, ini mungkin masih zaman dulu ya. Jadi sekarang lebih ke yang harusnya lebih ke elektrik. Untuk penutup sorong digerakkan sejajar ya, seperti pagar gitu ya. Digerakkan sejajar dengan sumbu jalan rel yang terdiri atas pagar dengan roda-roda kecil. Kemudian untuk penutup jungkit, batang yang salah satu ujungnya dapat berputar pada sumbu horizontal untuk memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk membuka dan menutup, maka ujung yang dapat berputar diperpanjang dan diberi satu beban kontra atau counterweight. Untuk persilangan tanpa penutup, di sini yang perlu diperhatikan adalah jarak pandang. Jarak pandang yang cukup antara masinis dan pengemudi jalan raya. Jarak pandang di sini berbentuk segitiga. Paling ideal adalah bentuk persilangan siku-siku. Nah, kondisi terburuk adalah tidak ada rambu atau tanda kereta api akan lewat. Jadi di sini ada dua kondisi. Yang pertama, pengemudi kendaraan jalan raya dapat melihat kereta api mendekat dan kendaraan dapat melintasi persilangan sebelum kereta api tiba di persilangan. Jadi dibutuhkan jarak pandang yang cukup ketika pengemudi akan melintasi persilangan sebelum kereta api tiba di persilangan. Kondisi yang kedua adalah pengemudi kendaraan jalan raya dapat melihat kereta api datang dan kendaraan akan berhenti terlebih dahulu dan membiarkan kereta api lewat atau memasuki persilangan. Pengemudi memiliki waktu untuk menghentikan kendaraannya. Nah, ini adalah kondisi pertama. Di sini ada jalan raya, di sini ada jalan rel. Ini adalah jarak pandang antara pengemudi dengan masinis kereta api. Ini adalah jarak antara kepala rel dengan perlintasannya. Nah, di sini ada jarak D dan juga jarak L. Di sini lebar rel, di sini ada jarak DH. Nah, kondisi pertama adalah pengemudi dapat melintasi kereta api terlebih dahulu, kemudian dia memiliki jarak pandang yang cukup untuk melintasi perlintasan terlebih dahulu sebelum kereta apinya lewat. Nah, untuk jarak pandang pada kondisi pertama di sini DH dihitung sebagai 1,4667 kali VV kali T ditambah VV kuadrat per 30 F ditambah D ditambah DE. VV itu adalah kecepatan kendaraan di jalan raya. Kemudian T adalah waktu reaksi diambil 2,5 detik. Kemudian F di sini adalah koefisien gesek. Kemudian D di sini adalah jarak dari garis berhenti diambil 15 kaki, kemudian DE adalah jarak dari pengemudi ke ujung depan kendaraan diambil 10 feet. Nah,
Di sini sudah ada semua ya, kecuali koefisien geseknya. Koefisien gesek bisa diambil berdasarkan kecepatannya, kecepatan kendaraan per jam. Nah, angka koefisien gesek bisa diambil di sini. VV ada, kecepatan ada, T ada, F ada, D ada, dan DE ada. Kemudian kita bisa menghitung DH. Kemudian, bagaimana dengan DT? DT adalah VT. VT adalah kecepatan kereta api. VV adalah kecepatan kendaraan. Kemudian dikalikan 1,667 VV kali T ditambah VV kuadrat per 30 F ditambah 2D ditambah L. L adalah panjang kendaraan diambil 65 feet dan W adalah jarak antar rel terluar diambil 5 feet. Nah, kemudian ini untuk kondisi 2. Kondisi 2 adalah ini lebih pendek ya. Nah, untuk kondisi 2, kendaraan diharapkan dapat berhenti sebelum kereta api melintas. Bagaimana dengan perhitungannya? Perhitungan di sini yang dihitung adalah DT, yaitu 1,4667 VT kalikan dengan VG. VT tadi adalah kecepatan dari kereta api ya. Kemudian VG adalah kecepatan terbesar kendaraan pada sisi pertama diambil sebesar 8,8 feet per detik. Kemudian AL adalah percepatan kendaraan pada sisi pertama diambil 1,47 feet per detik. Kemudian L ditambah 2D ditambah W dikurangi DA dibagi VG ditambah J. J diambil 2 detik, kemudian DA yaitu VG kuadrat per 2AL. Untuk L, D, W kita ambil dari nilai sebelumnya. DA itu apa? DA adalah jarak kendaraan ketika mempercepat untuk mencapai kecepatan tertinggi pada gigi 1. Untuk jarak pandang ini juga ditabelkan menurut ASTO dan PD 10 tahun 1986. Sebagai syaratnya, di sini kita bisa menggunakan jarak pandang tersebut untuk kondisi medan datar, bebas dari penghalang setinggi 1 meter ke atas, di perlintasan dipasang semboyan atau rambu sesuai ketentuan dan disarankan dengan perlintasan tertutup. Ini adalah jarak pandang, ada kecepatan kereta api, kemudian ada kecepatan kendaraan di jalan raya. Ini disesuaikan dengan berbagai kondisi ya, dari kecepatan kereta api 40 sampai 120, kemudian ada kecepatan kendaraan dari 0 sampai dengan 120 juga. Nah, coba kalian menghitung geometri persilangan jalan rel dengan jalan raya tanpa penutup dengan kondisi pengemudi kendaraan jalan raya dapat melihat kereta api mendekat dan kendaraan dapat melintasi persilangan sebelum kereta api tiba di persilangan jika diketahui VV adalah 37,28 mil per jam, koefisien gesek 0,29, kecepatan kereta 62,14 mil per jam. Ketentuan lain bisa diambil sendiri dan bisa dilengkapi dengan gambar. Nanti dicoba dikerjakan ya. Nah, bagaimana dengan perancangan struktur persilangan jalan kereta api dengan jalan raya? Di sini lebar perkerasan jalan raya pada daerah persimpangan, ya. Di sini lebar perkerasan jalan raya pada persimpangan itu sama dengan lebar perkerasan yang bersangkutan. Agar kereta api dapat lewat, maka perlu dibeli alur flange roda dengan jarak sebesar 40 mm di sini ya. Alur untuk flange roda dengan memasang rel lawan atau rel penahan di sini panjangnya adalah 80 cm di luar lebar persilangan dan dibengkokkan seperti pada gambar ya. Bagaimana memasangnya? Di sini biasanya adalah sejajar dengan perkerasan jalan raya tersebut. Nah, ini dia untuk potongannya ya. Biasanya agak terbenam begini memang untuk
perlintasan, misalnya ini untuk perkelasan aspal, ini agak terbenam begitu ya. Jalan relnya agak terbenam, kemudian aspalnya ada di atas. Ini kereta api dapat melintas melewati jarak ini 40 mm di sini. Nah, ini dia contoh dari persilangan yang umum, perlintasan umum antara biasanya banyak kita temui ya, antara jalan rel dengan perkerasan aspal. Bagaimana dengan perkerasan beton? Di sini bisa digunakan juga dengan bantalan beton seperti ini. Bentuknya kira-kira untuk seperti ini ya. Dengan bantalan kayu di bawahnya, di atasnya adalah perkerasan beton seperti ini. Kemudian untuk potongan melintang persilangan sebidang antara jalan rel dengan jalan raya menggunakan balok kayu ya, mungkin di sekitar daerah Tawang itu juga ada yang dengan bantalan kayu, kalau tidak salah di sini akan dipasang seperti ini. Bagaimana dengan yang menggunakan plat baja? Nah, untuk plat baja digunakan seperti ini ya. Potongan melintangnya. Jadi pemasangannya layer demi layer dibuat seperti ini. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi untuk pada kesempatan kali ini bisa kita simpulkan mengenai berbagai macam jenis perlintasan ya, baik itu dari bentuknya, persilangan siku-siku, persilangan tumpul, persilangan lancip, maupun persilangan dengan penutup maupun tanpa penutup, juga persilangan antara jalan kereta api dengan jalan raya, baik itu menggunakan melewati perkerasan aspal, beton, kayu maupun plat baja khusus. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.